Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Yang artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatan seorang muslim termanifestasikan dari syahadat yang ia yakini dan realisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka amal saleh dapat diraih dari sempurnanya syahadat seseorang secara sukarela, bukan secara paksaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah kita rasakan sekarang kita bersyahadat memeluk agama Islam karena Islam kita Islam biologis, Islam kita Islam keturunan, Islam kita Islam nenek moyang, yang mana perbedaan antara Islam biologis dengan Islam yang mendapatkan hidayah dari Allah, atau Islam yang mencari secara pribadinya atas hidayah Allah, adalah Islam biologis adalah dia senantiasa tidak mau belajar akan Islam itu sendiri. Namun berbeda dengan mereka yang mendapat hidayah dari Allah, atau ia mencari hidayah hingga mengucapkan syahadat secara sempurna. Mereka mengucapkan kalimat syahadat, dan setelah syahadat ia belajar tentang agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tak jarang ketika kita melihat mereka yang mendapat hidayah dengan syahadat sempurna lebih pintar daripada kita yang Islam biologis, dari bacaan Qur'annya, dari fasahah kalamnya. Bahkan kalau kita diadu untuk membaca Al-Fatihah, kita yang Islam biologis dengan mereka yang baru mengucapkan syahadat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin lebih fasih dan lebih pintar, bahkan bisa mentafsirkan bagaimana surat Al-Fatihah tersebut. Kita bisa lihat ada Coach Steven, kita bisa lihat ada Ustadz Felix Xiao, kita bisa lihat ada Ustadz Kokolim, kita bisa lihat Ustadz Yahya Walani dan lain sebagainya yang mengucapkan syahadat dengan petunjuk dan hidayah dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang notabene Islam biologis? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amal saleh
dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung. Karena buah keimanan kepada Allah dari ucapan syahadat yang sempurna. Sehingga kita mengimani Allah, mengimani hari akhir, dan percaya dan meyakini bahawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Termaktub dalam Al-Quran ditegaskan bahawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia di akhirat adalah amal salih. Dan Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang melakukannya. Dan juga dijelaskan bahawa amal-amal salih menghapuskan dosa, bahawa manusia pasti mengalami kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ma'asal muslimin rahimakumullah, salat yang kita lakukan termanifestasi dari syahadat yang kita baca sehari-hari tanpa putus. Jika syahadat kita tidak sempurna, maka bisa dipastikan salat kita pun tidak sempurna. Ma'asal muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Maidah ayat 9 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Yang artinya Allah tidak menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahawa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Ma'asal muslimin rahimakumullah, beragam amal saleh. Amal saleh banyak dan beragam. Ia meliputi semua hal yang diperintahkan Allah, baik yang wajib atau yang sunnah, seperti berbagai ibadah dan muamalah. Salah satu ibadah amal saleh berkat syahadat yang kita lakukan adalah salat. Amal saleh yang paling utama di dalam diri seorang mukmin atau muslim adalah ibadah salat. Urgensi salat bagi seorang hamba adalah yang pertama, amal pertama kali yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Awwalu amalin ayyuhasabu 'indallah fahiya salat. Bahawa amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Lalu bagaimana salat kita yang Islam biologis, yang sudah sempurna katanya, bahkan berpuas diri dengan salatnya, yang senang dengan salat Jumatnya saja. Lalu kemana ketika Allah azan berkumandang di subuh hari? Kemana kita ketika zuhur berkumandang? Kemana kita ketika asar, maghrib dan isya berkumandang memanggil kita? Lalu salat, urgensi yang kedua adalah menjadi faktor pembeda antara muslim dan non-muslim. Hijaban, menjadi pembeda bahkan antara muslim dan non-muslim ketika salatnya tegak atau didirikannya secara sempurna, seperti ada dinding kokoh yang membentenginya antara muslim dan non-muslim. Yang ketiga, urgensi salat adalah ia termasuk sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ketika kita menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka salat kita sudah sempurna secara sukarela dan kebutuhan kita. Yang keempat, bahawa urgensi salat mampu menjernihkan ruh kita serta mencuci kotoran-kotoran dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bunyal islamu ala khamsin. Syahadat, salat. Islam itu terdiri dari 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Ketika syahadat kita sempurna, maka kita mendirikan salat. Lalu yang kelima, salat menjadikan penyejuk mata seorang muslim apabila menghadapi kesulitan. Yang keenam, salat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar, karena di dalamnya ada bacaan Al-Quran, ada pujian kepada Allah, ada zikir kepada Allah, dan pengagungan terhadap Allah. Wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dan bertakwalah kepada Allah serta laksanakan salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Surat Ar-Rum ayat 31.
Adapun ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, semuanya dapat menguatkan iman, membersihkan jiwa, menghubungkan hamba dengan Tuhannya, dan memenuhi hatinya dengan makna-makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa terdapat makna mengutamakan apa yang dicintai Allah ketimbang syahwat jasad, membiasakan seorang muslim untuk ikhlas, bersabar dan berkemauan keras. Sedangkan di dalam zakat dapat membersihkan seorang muslim dari penyakit kikir dan penghambaan kepada harta. Zakat juga berarti mengutamakan Allah ketimbang kecintaan kepada harta. Zakat juga merupakan andil dalam merealisasikan kerjasama yang diwajibkan Islam dan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Ma'asal muslimin rahimakumullah, sedangkan ibadah haji menjadi tarbiyah amaliyah bagi seorang muslim, karena manhaj tarbiyah Islam tidak cukup hanya mengatakan jadilah orang yang saleh, tetapi juga memberikan manhaj amali yang harus ditempuh seorang muslim agar menjadi saleh. Di dalam haji terlihat penghambaan seorang muslim kepada Allah dalam bentuk amaliyah nyata dan dalam bentuk tertentu, sehingga dapat mengikis benih-benih tirani dan virusnya dari jiwa seorang muslim, karena di dalam diri manusia ada kecenderungan kepada tirani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walhasil, apa pengaruh ibadah dalam kesalahan individu dan masyarakat kita? Yaitu mampu membersihkan jiwanya, menguatkan kesadaran bahawa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, dan meningkatkan rasa takutnya kepada Allah dan tidak berani melakukan berbagai kemaksiatan dan hal-hal yang membahayakan manusia, dan bersegera melakukan kebaikan. Tidak diragukan lagi bahawa masyarakat akan berbahagia apabila jumlah orang-orang saleh yang takut kepada Allah ini makin banyak. Dengan makin banyaknya orang-orang saleh dalam masyarakat, maka makin banyak pula kebaikan dan makin kurang pula keburukan. Maka ibadah dalam Islam membuat individu dan masyarakat sangat bermanfaat, sehingga menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dimulai dari masyarakat, lalu muncullah sebagai pemimpin kita dan mewakili kita di pemerintahan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa qulu qali hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima kathira. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amara wa antahaw amma naha, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsih, wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة